Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Beberapa tahun terakhir, angka serangan teror di Indonesia memang menurun drastis. Kita patut bersyukur aparat keamanan kita bekerja dengan sangat luar biasa. Namun, apakah ancamannya benar-benar hilang? Ternyata tidak. Ekstremisme tidak mati, ia hanya bermutasi. Ia berganti baju dari ancaman fisik menjadi ancaman senyap, menyusup ke ruang-ruang yang justru kita anggap aman. Coba perhatikan fenomena di sekitar kita akhir-akhir ini. Aksi intoleransi antara komunitas keagamaan juga masih terjadi. Pembubaran ibadah umat agama lain. Narasi kebencian berseliweran bebas di media sosial. Dan yang paling mengerikan, kita mulai melihat keterlibatan anak-anak dan remaja dalam pusaran kekerasan ekstrim. Aksi kekerasan anak di sekolah hingga ledakan bom molotov yang dilakukan oleh anak SMA di Jakarta akhir 2025 lalu. Anak-anak yang asik bermain game online atau scroll media sosial di kamar mereka tanpa sadar sedang disusupi oleh algoritma berbahaya. Mereka dicuci otaknya untuk membenci kelompok lain dan berbuat kekerasan. Inilah ancaman yang sedang kita hadapi. Akar masalahnya bukan sekedar ideologi, melainkan kerentanan individu, kesenjangan hubungan anak dengan keluarga, dan hilangnya ruang aman bagi generasi muda. Menyadari waktu ini, Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres nomor 8 tahun 2026, yaitu Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan atau RAN-PE periode 2026-2029. Mungkin istilahnya terdengar sangat birokratis, tapi mari kita bahasakan dengan sangat sederhana. RAN-PE ini adalah deklarasi bahwa melawan terorisme tidak bisa lagi diserahkan hanya kepada polisi atau tentara. Ikhtiar ini harus menjadi kerja gotong royong nasional. Sahabat Matan TV, RAN-PE 2026-2029 merumuskan 9 tema utama yang dirancang sebagai benteng pertahanan berlapis. 9 pilar itu mencakup 1. Kesiapsiagaan aparat dan peringatan dini. 2. Membangun ketahanan komunitas dan keluarga. 3. Memasukkan nilai toleransi dalam pendidikan. 4. Membuka akses ekonomi dan keterampilan. 5. Pemberdayaan perempuan dan pemuda. 6. Mengamankan ruang komunikasi dan media. 7. Program deradikalisasi untuk mantan pelaku teror. 8. Penegakan HAM dan keadilan. Hingga yang ke-9, perlindungan korban dan kemitraan internasional. Dari 9 pilar tersebut, mari kita cermati 2 terobosan yang paling dekat dengan keseharian kita. Pertama, sinergi di ruang digital. Pemerintah sadar bahwa medan perang terbesar hari ini ada di layar smartphone. Lewat aturan ini, BNPT berkolaborasi langsung dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengawasi dan memutus algoritma penyebar kebencian di media sosial dan game online. Kedua, membangun ketahanan keluarga. Masalah utama mengapa pemuda rentan dimanipulasi di media sosial adalah hilangnya hubungan mereka dengan orang terdekat di dunia nyata. Orang tua adalah lingkar paling dekat yang harusnya bisa memberikan ruang aman dan rasa berdaya bagi anak sejak kecil. Tetapi karena anak tidak mendapatkannya, ia akhirnya mencari sendiri dan secara tidak sadar jatuh ke komunitas yang salah. Namun sahabat Matan TV, sehebat apapun 9 tema ini dirumuskan, ia hanya akan tetap menjadi coret-coretan jika daerah diam saja. Perpres ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah. Program penanggulangan ekstremisme wajib masuk ke dalam rencana pembangunan kota, karena yang paling tahu kearifan lokal dan cara merangkul keluarganya adalah pemerintah daerah itu sendiri. Sahabat Matan TV, RAN-PE 2026-2029 adalah bukti bahwa negara sedang merajut kembali jaring pengaman sosial kita. Kita diajak sadar bahwa melawan ekstremisme dimulai dari hal-hal sederhana. Menciptakan ketahanan keluarga, mendidik anak dengan literasi yang sehat, menekan kesenjangan ekonomi, dan memastikan tidak ada warga yang merasa ditinggalkan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.